Baik, saya coba menarik benang biru antara apa yang kita diskusikan pada hari ini, mulai dari tempatnya di sini kita di Payungi, kemudian tadi ada soal sekolah desa, kemudian ada satu gerakan Smart Village mulai dari desa. Jadi ada satu hal yang kita bisa tarik kata kuncinya, yaitu soal gerakan masyarakat. Ini kalau kita bicara di lokasi ini bisa terwujud karena ada sebuah pemberdayaan ya, yang melibatkan masyarakat dan ini menjadi satu gerakan. Membangun satu gerakan itu tidak mudah. Dan ini salah satu wujud bagaimana keberhasilan dari suatu gerakan. Bagaimana kita membangun desa, memulainya dari desa ini, itu harus ada partisipasi dari masyarakat. Ini kan yang kita trigger, kita picu ini kan bagaimana kemudian masyarakat juga bergerak, ya. Masyarakat juga terlibat di dalam proses pembangunan bangsa ini, ya. Proses bahkan sampai proses cita-cita kita mau kemana itu ada keterlibatan dari masyarakat juga. Jadi di situ kuncinya. Nah, saya kebetulan memang sudah cukup panjang ya bergerak di dalam advokasi itu. Jadi kan saya dulu sebelum jadi anggota dewan ini mengabdi di LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Ada salah satu hal yang menjadi ciri khasnya LBH yang saya saya mengabdi ini. Jadi LBH saya ini didirikan oleh ada seorang tokoh hukum, pendekar hukum namanya Bang Dulung Nasution, Adnan Dulung Nasution. Di situ kemudian lahirlah berbagai tokoh-tokoh lainnya, ada Bang Paulus Mulya Lubis, ada Bambang Wijoyanto, mantan pimpinan KPK, ada Cak Munir, ya, seorang pejuang yang akhirnya harus menjadi martir, ya, diracun di atas pesawat, kemudian ada yang pernah jadi jaksa agung, ya, Abdurrahman Saleh dan seterusnya. Di situ memang kita di LBH ini ditempa ya, sebagai satu kawah candra dibuka ya, untuk menjadi orang-orang yang memang mau untuk selalu mewakafkan dirinya bagi masyarakat, bagi keadilan, bagi perjuangan atas menentang kezoliman. Nah, yang menjadi ciri khas dari LBH di bawah naungan YLBHI, Yayasan LBH Yayasan Lembaga Hukum Indonesia ini adalah gerakan yang namanya Gerakan Bantuan Hukum Struktural. Sebenarnya banyak juga yang melakukan advokasi seperti LBH ini. Ada LBH macam-macam di mana-mana. Tapi ciri khasnya LBH di bawah naungan YLBH ini adalah Gerakan Bantuan Hukum Struktural. Apa itu? Jadi kita merasa bahwa kalaupun kita melakukan bantuan hukum, kita melakukan pendampingan, ya kita melakukan penanganan satu perkara ya terhadap orang-orang yang mungkin tertindas, dizolimi, kan LBH ini bedanya dengan kantor pengacara gitu. Itu kita memberikan bantuan hukum gratis pro bono tanpa bayaran. Yang kedua ada kriteria siapa yang bisa kita dampingi. Ya. Di antaranya adalah orang yang tidak mampu, ya, kemudian tertindas, dan ada khusus untuk LBH di bawah naungan YLBH ada ketidakadilan struktural. Oleh karena itu kita buatnya Gerakan Bantuan Hukum Struktural. Kenapa kita menyusun kriteria tersebut? Karena kita juga sadar diri, ya kita punya keterbatasan, sumber daya manusianya terbatas, ya. Sementara perkara-perkara ketidakadilan begitu banyaknya di Indonesia. Tidak mungkin mampu kita tangani semuanya. Nah, oleh karena itulah untuk beberapa hal yang kita anggap bisa ditangani oleh pihak lain, misalnya dia betul ya misalnya mengalami ketidakadilan, mengalami kezaliman, tapi misalnya dia punya punya uang yang cukup, dia bisa bayar. Atau perkara yang tidak struktural, tidak terkait dengan kezaliman yang dilakukan oleh negara misalnya, tidak terkait dengan mafia misalnya. Nah, itu masih bisa kita dorong untuk melakukan pembelaan sendiri, kita dari belakang kita berikan dukungan.
Nah, hal-hal seperti itu. Nah, akhirnya ya gerakan bantuan hukum struktural ini dia mencoba untuk ketika kita menangani satu perkara, maka sebisa mungkin hasil advokasi kita itu menghasilkan suatu perubahan kebijakan. Jadi bukan sekedar pendampingan saja, tapi dari pendampingan ini kemudian kita lihat apa perubahan yang bisa kita dorong. Aturan apa yang ternyata menunjukkan ketidakadilan yang membuat ini terjadi. Ketimpangan sosial apa yang terjadi. Struktur kekuasaan apa yang salah di situ yang harus kita perbaiki. Belajar dari kasus yang kita tangani. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak boleh kemudian pendampingan hanya berhenti di situ saja. Pendampingan kasus selesai, ada kasus lainnya selesai, tapi tidak ada suatu hal yang bisa kita petik dari pendampingan yang kita lakukan. Oleh karena itu kita selalu kemudian kaji, kita riset apa nih masalahnya. Kalau misalnya ada beberapa perkara yang kita tangani, polanya apa itu? Pola pelanggarannya apa? Problemnya di mana? Nah, kemudian lahirlah yang namanya advokasi kebijakan. Jadi dari advokasi kasus, kita kemudian harus berlanjut menjadi advokasi kebijakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena kita sadar juga kita punya keterbatasan sumber daya. Karena itu kita coba membuat pemberdayaan masyarakat. Orang-orang yang kita dampingi selama ini di LBH itu tidak kemudian selesai pendampingan kita biarkan, enggak. Kita terus berdayakan, sama seperti yang sekolah desa ini, ya. Klien-kliennya LBH itu selalu kita libatkan. Bahkan kadang-kadang kita ajak misalnya untuk kasus-kasus kekerasan seksual misalnya. Karena keluarga korban ataupun korbannya mereka sudah punya pengalaman ya, menghadapi kasus, maka di dalam proses pendampingan untuk kasus yang baru yang lain kita ajak juga untuk supaya ada healingnya, ada penguatan pada korban itu antar korban, jadi saling berbagi atau juga berbagi pengalaman lainnya. Misalnya ya, tadi bicara soal konflik agraria, ada konflik agraria di sana, ada konflik agraria di sini. Kadang-kadang kita kemudian meminta ya teman-teman yang kita dampingi di suatu perkara tertentu, dia berbagi pengalaman. Mana yang selama ini mereka punya pengalaman buruk yang kita harapkan tidak terjadi dalam penanganan perkara di tempat lain, mana yang kemudian bisa menjadi inspirasi juga ya untuk penguatan di tempat lain. Jadi pemberdayaan orang-orang yang didampingi oleh LBH. Sehingga kemudian kita berharap berdasarkan pengalaman ini kita tidak terus menerus melakukan pendampingan yang melekat, karena dalam beberapa hal sudah ada beberapa kelompok-kelompok yang mampu untuk membela dirinya sendiri. Dia belajar dari pengalaman orang lain atau belajar dari pengalaman dirinya sehingga mereka paham, oh ternyata begini toh. Kalau itu saya bisa sendiri. Oke, silakan LBH mendampingi yang belum kuat penanganannya. Nah, seperti itu. Nah, selain itu juga kita buat paralegal. Dari situ orang-orang yang belajar dari pengalaman-pengalaman ini, ya kita harapkan juga bisa menjadi paralegal. Orang paralegal itu adalah orang-orang yang mungkin bukan latar belakang hukum, ya, tapi paham mengenai advokasi berdasarkan pengalaman, maka mereka pun juga kita libatkan. Tidak berhenti sampai situ, ya. Kita juga mencoba agar kadang-kadang, ya, kalau soal bicara ketidakadilan struktural, itu juga bicara soal kesejahteraan. Kita coba berupaya agar suatu perlawanan, satu upaya advokasi yang kita lakukan itu dia bisa bertahan kalau juga memang warganya atau kelompok masyarakat yang kita dampingi ini juga mampu untuk bertahan. Kadang-kadang karena alasan ekonomi akhirnya mereka menyerah dengan keadaan yang sudahlah, nasib kita mengalami ketidakadilan, kita terima saja. Nah, kalau satu dua dalam satu kelompok seperti itu akhirnya juga menentukan semangat yang lain. Nah, oleh karena itu kita pun juga di LBH ini memikirkan juga bagaimana kesejahteraan orang-orang yang kita dampingi. Pemberdayaan ekonomi pun juga masuk di dalam proses gerakan bantuan hukum struktural. Jadi
apa yang dilakukan oleh Pak Yungi, Bang David, dan skala desa yang juga berjalan, ini punya kaitan juga dengan pengalaman yang selama ini saya lakukan ketika di LBH. Nah, sekarang problemnya apa? Atau tantangannya apa? Bukan problem. Tantangannya apa? Tantangan dalam melakukan gerakan yang melibatkan masyarakat itu adalah ketahanan. Banyak sebenarnya inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh berbagai kelompok yang untuk melakukan gerakan masyarakat ini sebagai penggerak di awal, kemudian tidak bertahan. Konsisten. Kuncinya karena konsistensi. Itu konsistensi menjadi penting. Konsistensi itu untuk sabaran. Yang namanya membangun satu gerakan itu pasti akan ada naik turunnya. Ya. Akan menghadapi beberapa kali kesulitan. Kadang-kadang kemudian kita mungkin terjatuh di situ. Tapi harus sabar, harus konsisten, harus punya keyakinan dulu nih. Keyakinan tinggi bahwa ini suatu hal yang kebaikan, maka kita akan terus berjalan menerpa berbagai halangan, rintangan dan yang ada. Payung ini saja pasti ketika masa pandemi itu diterpa kesulitan yang sangat besar. Berdiri 2018 ya. 2018, 2 tahun berjalan, kemudian masuk pandemi. Wah, itu pukulan berat itu. Setelah pandemi selesai, mampu bangkit lagi. Nah, jadi konsistensi itu sangat diperlukan. Bagaimana kita menjaga konsistensi? Nah, tapi konsistensi si penggeraknya itu tidak bisa juga bertepuk sebelah tangan. Artinya yang konsisten dan yang sabar hanya penggeraknya. Sementara masyarakat yang dilibatkan itu menyerah, akhirnya nggak jalan juga. Jadi harus saling ada klopnya ini antara penggerak dengan masyarakat yang terlibat. Ya. Nah, karena itu penting juga untuk membangun kesadaran masyarakat yang terlibat dalam gerakan bahwa ya gerakan ini insya Allah bisa bermanfaat sepanjang juga masyarakatnya pun juga memegang nilai yang sama juga, punya harapan itu juga, gitu ya. Pasti juga saya yakin deh ada 1-2 yang mungkin di antara lapang-lapangnya ini ngelihat kok sebelahnya saya ini banyak banget yang datangi, yang tempat saya kurang, kan? Terus lelah atau macam-macam pasti ada. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kesadarannya tinggi untuk enggak ini saya bisa berhasil, saya bisa konsisten dan konsisten. Nah, itu juga bisa aware. Nah, inspirasi seperti ini menurut saya sangat amat berguna ya bagi keberlangsungan kita ke depan. Kenapa? Jadi gini, kita akan punya bonus demografi yang besar. Masyarakat kita akan semakin banyak jumlah penduduknya. Negara modern itu idealnya adalah negara yang nggak terlalu banyak ngatur deh, nggak terlalu ngatur detail-detail, hal yang kecil-kecil sampai urusan ya pokoknya urusan perintil-perintil ya harus diatur. Itu akan kerepotan pemerintahnya, penguasanya. Nah, negara dia harus mampu menjadi inisiator saja yang kemudian menggerakkan masyarakat ya, untuk bisa mandiri bergerak dengan inisiatif-inisiatifnya. Karena apa? Bagaimanapun kekuasaan meskipun dia besar, tapi pasti juga ada keterbatasannya juga. Nah, keterbatasan ini akan diisi oleh gerakan-gerakan partisipasi dari masyarakat ini. Nah, saya yakin ketika ide-ide ini terus berkembang di berbagai tempat, maka ini akan membantu proses pembangunan kita ke depan. Kita menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera. Jadi saya ucapkan selamat, sekaligus juga selamat ulang tahun ya untuk Pak Yungi. Mudah-mudahan sampai nanti anak saya dewasa, bahkan mungkin saya punya cucu, bisa datang lagi ke sini ya dengan tentunya dengan nuansa yang lebih hebat lagi ya, semakin berkembang
gerakan kita di payung ini. Terima kasih Pak.